kita lanjutkan materi perkuliahan probabilitas statistik. Topik pada pembahasan video kali ini masih seputar kuartil, desil, persentil ya, untuk nilai pusat atau ukuran pemusatan. Namun di sini kita akan fokus pada data berkelompok. Jadi pada video-video sebelumnya, yaitu yang membahas tentang kuartil, desil, persentil, pembahasannya berkaitan dengan data tunggal. Nah, kali ini pembahasannya berkaitan dengan data berkelompok. Untuk data berkelompok, baik itu kuartil, desil, persentil, memang ada perbedaan rumus ya dari yang data tunggal. Jadi rumus yang digunakan itu lebih kompleks. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu berkaitan dengan kuartil. Jadi rumusnya yang digunakan untuk mengetahui posisi kuartil itu ada di mana, kita bisa melihat rumus berikut, yaitu Q1 artinya kuartil QI gitu ya, artinya kuartil ke I sama dengan nilai batas bawah dari kelas yang memuat kuartil ke I ditambah dengan besarnya kelas interval yang mengandung kuartil ke I, atau jarak nilai batas bawah atas dari suatu kelas terhadap nilai batas bawah atas dari kelas berikutnya gitu. Itu disimbolkan dengan C, kemudian dikali, misalnya kita ingin mencari kuartil keberapa, kuartil 1, maka I ini kita ganti menjadi 1. Jadi I ini mewakili kuartil yang keberapa, dikali kuartil keberapa dikali dengan jumlah N. IN ini I dikali N, artinya I ini misalnya kuartil 1, nanti jumlah data kita ada 13 misalnya, maka 1 dikali 13 seperti itu. Nah, nanti dibagi 4 ini identik dengan ciri khas dari kuartil itu sendiri, yaitu bahwasanya data dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kemudian dikurang dengan jumlah dari frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung kuartil ke I. Nanti dibagi dengan frekuensi dari kelas yang mengandung kuartil ke I. Jadi misalnya kuartil 1, maka ini frekuensi kelas yang pertama tadi, di mana I ini mewakili adalah jumlah pembagi dari kuartil itu sendiri. Jadi ada kuartil 1, 2, dan 3. Ingat lagi pada konsep sebelumnya, untuk kuartil yaitu membagi data menjadi 4 bagian sama besar, di mana nanti menghasilkan 3 pembagi. Nah, yang kita kenal sebagai kuartil 1, 2, dan 3 berikut. Oke. Berikut keterangan dari rumusnya, kalian nanti bisa baca sendiri. Nah, saya lanjutkan dengan desil. Untuk desil mirip rumusnya ya dengan yang kuartil. Sekali lagi yang membedakannya itu di sini adalah simbolnya, karena desil yaitu D. Kemudian ada nilai batas bawah dari kelas yang memuat desil atau L0 ditambah C dikali I dikali N, ini sama seperti yang di kuartil, dibagi 10. 10 inilah yang menunjukkan dia adalah sebagai si desil, karena balik lagi ke konsep sebelumnya, desil itu membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian yang sama besar, sehingga nanti dari 10 bagian ini menghasilkan 9 pembagi yang kita kenal sebagai desil 1, desil 2, sampai desil ke 9. Nah, I dikali N bagi 10 dikurang jumlah dari frekuensi yang frekuensi semua kelas ya, sebelum kelas yang memuat desil. Artinya misalnya desil berada di frekuensi keempat, maka F ini merupakan penjumlahan dari F1, F2, dan F3. Jika misalnya frekuensi desil berada di kelas kelima, maka jumlah frekuensi FI0-nya ini nanti ditambah dengan F4 seperti itu. Nah, kemudian dibagi dengan frekuensi dari kelas yang mengandung desil ke I, itu FD. Jadi FD ini membagi menjadi desil frekuensi kelas yang mengandung desil ke I seperti itu. Next.
persentil. Rumusnya mirip, hanya membedakannya sekali lagi pada simbol persentilnya, kemudian pembagi pada bagian ini, yaitu mencirikan bahwasanya persentil, ya ini membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Kemudian FP frekuensi yang mengandung nilai persentil. Sorry, di sini ada typonya, di sini bukan FD tapi FP seperti itu. Oke, bukan D. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat nanti di contoh soal berikut ini. Nah, ini disebut dengan data berkelompok, yaitu di mana data itu sudah disajikan dalam tabel dan dia berisi kelas-kelas datanya nih sini. Dan dia memiliki frekuensi juga. Nah, ini disebut dengan data berkelompok. Yang ditanya, hitung Q1, Q3, ditanya Q1, Q3, D6, kemudian P50 gitu. Nah, dari kondisi tabel ini rekan-rekan bisa lihat ya, di sini kita bisa menjumlahkan frekuensi. Jadi untuk langkah awalnya rekan-rekan bisa jumlahkan dulu frekuensi yang ada pada tabel ini untuk mengetahui jumlah frekuensi keseluruhan yang ada pada data, di mana jumlah frekuensi ini nanti mencirikan banyaknya data, yaitu 100. Jadi total dari ini sama dengan 100. Rekan-rekan bisa cek benar atau tidak. Nah, ini soalnya, lalu kita kerjakan tahap berikut ini. Kita cari yang pertama terlebih dahulu adalah Q1, karena Q1 yang ditanyakan, seperti itu ya. Q1 sama dengan kita jumlahkan frekuensi yang lebih awal terlebih dahulu. Kita bisa menjumlahkan 2 atau 3 atau 4 frekuensi. Ini tergantung nanti kebutuhan kita. Tapi ingat, ketika rekan-rekan ingin mencari Q1, di sini ada catatannya, setidaknya nilai Q1-nya itu ya, frekuensi yang nanti mewakili posisi Q1-nya itu jumlahnya itu 25% dari data. Kalau rekan-rekan ingin mencari Q2, setidaknya nilai penjumlahan frekuensinya atau yang kita sebut dengan sigma FI-nya itu setidaknya 50% dari data. Jika mencari Q3, setidaknya 75% jumlah frekuensinya dari keseluruhan data. Q4 itu pastinya udah 100% gitu ya. Kalau Q4 ini kan udah nggak ada nih ya sebenarnya. Kita hanya membagi data itu menjadi 3 bagian ini saja, seperti itu. Nah, di sini kita contohkan menjawab soal nomor 1 yang ditanya Q1. Q1 kita coba dulu jumlahkan frekuensi yang bisa nanti mewakili kuartil 1. Kita ambil dulu, ini perumpamaan dulu saja ya, tidak harus tepat ya, tapi intinya kita harus mengambil dulu frekuensi yang kira-kira bisa mewakili 25% dari data, dari jumlah data. Kalau kita misalnya punya data 100, N sama dengan 100, maka 25% dari 100 ini adalah 25. Jadi setidaknya kita harus mengumpulkan 25 jumlah dari frekuensi yang ada pada tabel data sebelum slide ini. Di sini ada frekuensi untuk mencari Q1, F1 ditambah F2 ditambah F3. Kita coba cek di tabel soal kita. F1 itu frekuensi 1 itu nilainya 2, frekuensi 2 5, frekuensi 3 itu 10. Kita totalkan nilainya 17. Nah, sementara kita itu butuhnya 25 gitu ya. Dan dia 17 ini belum mencapai 25% dari data. Nah, yang kita butuhkan itu sebenarnya di sini. Jumlah frekuensi kita itu di sini harusnya 25 bukan 17 gitu ya. Sehingga untuk mencapai jumlah frekuensi yang 25, maka kita tambahkan kelas keempat. Jadi artinya kelas keempat itu apa? Nah, kalau yang tadi kita menjumlahkan F1, F2, F3, kita tambahkan lagi F4. Nah, jadinya totalnya adalah 30 gitu. Jadi F keempat itu kalau kita tambahkan ya di sini F4 ini nanti nilainya itu 13, silakan dicek di tabel soal. Jadi nanti jadinya totalnya adalah 30. Nah, 30 ini adalah posisi Q1 kita. Karena jumlah frekuensinya itu sudah
melewati ya dari 25% atau di atas 25%, itu sudah oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat satu persatu breakdown kebutuhan untuk menyelesaikan soal nomor 1, yaitu Q1. Maka Q1 kita berada pada F4, karena tadi ya, untuk bisa menggenapkan 25% dari data, maka Q1 ini berada pada F4. Jumlah dari frekuensi yang terletak sebelum frekuensi kuartil, nah itu ada 17. Masih ingat, ini F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, jadi sigma Fi0 ini adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil 1. Nah, frekuensi kuartil 1 tadi, itu kuartil 1-nya berada di frekuensi keempat kan. Maka yang kita jumlahkan itu ini saja, tadi kita sudah cari, maka tulis di sini saja. Nah, selanjutnya N ini jumlah data kita punya 100, tadi kita sudah coba hitung di tabel. Kemudian frekuensi kuartil kita yang keempat tadi, F4 ini sama dengan 13, maka FQ kita tetapkan dia sebagai FQ. Jadi nilainya adalah 13. Nah, selanjutnya kita mencari interval kelasnya. Untuk mencari interval kelas, rekan-rekan tadi lihat tabel ya pada soal ya. Ini frekuensi. Ini ada 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Nah, untuk mencari berapa besarnya interval kelas, rekan-rekan perlu balik cek kembali tabel frekuensi ini. Kita punya frekuensi kuartil itu di F4 sini ya, di F4. Artinya 1 2 3 4. Nah, di sini itu rentangnya F4 itu di sini ya. Nih, ini rentang kelasnya. Nah, 1 2 3 4 di situ. Nah, yang akan rekan-rekan ambil di sini untuk bisa mencari nilai C-nya adalah cari tahu dulu mana frekuensi batas atas dari kelas sebelumnya. Jadi frekuensi yang di sini. Nih, di sini itu adalah 73,0. Ini dia. Nah, kemudian batas bawah dari frekuensi kelas selanjutnya, berarti yang di kelas keempat ini, yaitu 73,1. Ini dia. Nah, nanti cari rata-ratanya, dapat 73,05. Ini juga kita klaim sebagai batas bawah dari frekuensinya. Oke. Kemudian atau dari L0 gitu ya. Nah, kemudian kita cari lagi frekuensi. Nah, yang di sini nih, batas atas dari frekuensi keempat ini nanti ditambah dengan batas bawah dari frekuensi setelahnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kalau saya tandai temannya ini. Nah, ini berarti ini dengan ini, kemudian yang ini dengan ini. Nah, seperti itu. Temannya seperti itu. Dibagi 2 jadinya 73,35. Maka C adalah selisih dari 73,5 dikurang 7305, dapatnya 0,30. Seperti itu cara mencarinya. Yang perlu rekan-rekan pastikan itu adalah di mana letak posisi Q-nya. Nah, karena itu ditandai, rekan-rekan tandai, karena ini nanti akan berkaitan dengan untuk mencari interval kelasnya sebelum dan sesudahnya gitu. Nah, kita masukkan dia ke dalam rumus Q1 sama dengan L0 ditambah C dikali I kali N bagi 4 dikurang jumlah dari frekuensi sebelum frekuensi kuartil dibagi dengan frekuensi kuartilnya. L0 tadi kita sudah dapatkan ketika mencari interval kelas, yaitu 73,05. C-nya sudah kita dapatkan tadi sebelumnya 0,3 dikali, nah I-nya karena dia adalah kuartil 1, maka I-nya adalah 1 dikali 100 karena jumlah data kita ada 100 dibagi dengan 4. 4 ini karena kuartil ya. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Nah, dikurang jumlah dari frekuensi sebelum frekuensi si kuartilnya. Maka tadi 17 ini didapat dari F1 ditambah F2 ditambah F3. Cek kembali tabel pada soal. Nanti dibagi dengan FQ. FQ ini adalah frekuensi yang memuat nilai kuartilnya, posisi kuartilnya gitu ya. F4 di sini ya.
Nah, kita dapatkan nanti setelah rekan-rekan cari di sini, kita dapatkan nilai Q1-nya adalah 73,23. Nah, kurang lebih begitu rekan-rekan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang ditanya selanjutnya adalah kuartil ketiga. Nah, kuartil ketiga ini perlu catatan bahwasanya frekuensi yang akan kita jumlahkan itu setidaknya minimal mencapai 75% dari data atau total frekuensinya 75. Kita coba dulu aja tambahkan F1, F1 ditambah F2, F3, F4, F5. Nah, ini kalau kita tambahkan, kalau misalnya ada bertanya, Bu, dari mana dapatnya angka 2, 5, 10, 13, 27? Cek dari tabel soal ya, tabel pada soal sebelumnya gitu ya. Yang beberapa slide sebelum ini gitu ya. Nah, dari sini kita sudah jumlahkan lagi, dapatkan 57. Nah, ini ternyata belum mencukupi, belum mencapai 75%, karena yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah 75. Frekuensi jumlah total frekuensinya 75, sehingga kita kurangi aja 75 kurang 57 dapatnya 18, berarti kita punya kurang 18 frekuensi lagi gitu ya. Maka tadi kita sudah menjumlahkan sampai dengan F5 dan kurang, kita tambahkan F6 di sini gitu. Nah, F6 itu 57 ditambah 23 nanti ya dapatnya 80. Jadi kalau kita totalkan F1 sampai F6 gitu ya, ini sama dengan 80. Nah, kalau 80 berarti ini sudah cukup nih, sudah mencapai 75% dari standar Q3 atau bisa dikatakan berlebih malah, tidak masalah. Sehingga kelas dari kelas ke-6 atau F6 itu memuat kuartil ketiga. Nah, ini rekan-rekan kunci lagi nih. Karena dia F6 sudah menjadikan ketercapaian dari 75% keseluruhan data, maka F6 ini memuat Q3. Nah, dia berkaitan dengan lanjutan proses untuk menjawab Q3 pada slide berikut ini. Q3 berada pada F6, frekuensi 6. Silakan dicek tabel frekuensinya lagi pada soal. Nah, jumlah frekuensi sebelum F6. Nah, ini 57 ini sudah dapat dari F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Oke, tadi kita sudah cari ya sebelumnya ya. N adalah banyaknya data, FQ adalah 23. Nah, FQ ini frekuensi yang memuat kuartil. Kuartil kita berada di mana? F6. F6 ini coba cek di tabel frekuensi. Frekuensinya apakah bernilai 23 atau tidak gitu ya, silahkan dicek. Nah, setelah itu rekan-rekan hitung nilai C-nya. Sama seperti ketika kita menghitung nilai Q kuartal 1, kita cari dulu frekuensi sebelum F6, berarti F5. Frekuensi atas pada F5, nih dia. Frekuensi atas F5 ditambah dengan frekuensi bawah F6. Ini dia. Nah, nanti dijumlahkan bagi 2 dapatnya segini. Ini yang disebut dengan batas bawahnya ya, yang memuat nilai frekuensi kuartil ke-3. Nah, setelah itu kita cari lagi batas atas pada frekuensi F6, nanti ditambahkan dengan batas bawah pada F7 gitu. Nah, dapatnya segini. Sehingga nilai C-nya adalah 73,95 dikurang 73,65, dapatnya 0,3. Nah, udah dapat nih masing-masingnya. Selanjutnya kita masukkan dia ke dalam rumus sebagai berikut. L0-nya tadi 73,65, C-nya tadi 0,3, I-nya karena dia kuartil ketiga, maka I-nya itu 3 di sini. N jumlah banyak data 100 dibagi 4 karena dia kuartil ya. Nah, ini jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil. Jadi ini saya ulang kembali, F1 ditambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 dibagi dengan frekuensi yang memuat kuartil, yaitu F6. Coba cek F6 betulkah nilainya 23, silahkan dicek. Hasilnya dari Q3 adalah sebagai berikut, 73,89. Oke, selesai kuartil, kita langsung mengerjakan request dari pertanyaan di soal, yaitu desil ke-6. Itu soalnya ya. Nah, sama, kita coba cek kembali gitu ya. Untuk desil ke-6, nah karena
ingat ya, desil itu membagi 10 data sama besar. Nah, tentu itu tidak lagi maksimalnya D1-nya itu 25%, tidak. Jadi D1-nya itu 10%, D2-nya 20%, nanti berikutnya seterusnya. Nah, itu standar minimum jumlah nilai frekuensinya. Kita cek D6. D6 kita ambil dulu frekuensi yang ada, F1, F2, F3, F4, F5. Kita jumlahkan nilai frekuensi F1 sampai F5 itu nilainya 57. Nah, sementara yang kita butuhkan itu setidaknya 60 jumlah frekuensinya. Kenapa? Karena kalau D6, desil ke-6 itu setidaknya minimal 60% jumlah frekuensi yang dibutuhkan. Kalau D7, 70%. Kalau 8, 80%. Gitu. D8, 80%. Nah, seperti itu caranya. Maka, karena dia kurang, kita butuhnya 60 gitu ya. Nah, kita tambahkan dengan frekuensi kelas ke-6. Karena tadi di sini sampai kelas ke-5. Kita tambahkan dengan frekuensi kelas ke-6. Maka sebagai berikut. Totalnya adalah 80. Maka ini F6 inilah letak di mana desil ke-6. Ini rekan-rekan bisa catat dulu. F6 ini merupakan frekuensi di mana terdapatnya desil ke-6 gitu. Dari jabaran tadi kita masukkan dia satu persatu, kita detailkan terlebih dahulu gitu ya. D6 berada pada F6, tadi sudah kita bahas. Jumlah frekuensi sebelum frekuensi yang memuat D6, berarti jumlah frekuensi sebelum F6 berarti ada F1, F2, F3 gitu ya. F1, F2, F3, F4, F5 gitu. Nah, kita jumlahkan dapatnya 57. Ini banyaknya data. Ini frekuensi desil. Frekuensi desil ini kita coba cek. Ini kan desil kita berada di F6. F6 ini berapa nilai frekuensinya? 23 kah? Silakan dicek. Setelah itu masukkan dia ke cari nilai C-nya, yaitu mencari interval kelasnya. Sama seperti kuartil tadi, yaitu batas atas dari kelas yang memuat frekuensi sebelum frekuensi kuartilnya, yaitu F5, batas atas dari F5, nanti ditambah dengan batas bawah F6. Nanti batas atas dari F6 ditambah dengan batas bawah F7. Nah, gitu. Silakan dicari nanti setengah dapat setengah dikali ini ya, batas bawah batas atas F5, kemudian batas bawahnya F6, kemudian ini batas atasnya F6 ditambah dengan batas bawahnya F7. Nah, kurang lebih begitu. Ini dapatnya nilai L0 dari hasil ini, setengah dikali batas atas dari F5 ditambah dengan batas bawah dari F6. Ini dia, dapatnya 73,65. Ini adalah L0 nya. Jadi nilai C nya adalah 73,95 yang ini dikurang dengan 73,65, dapatnya 0,30. Nah, masukkan dia ke dalam rumus yang kompleks tadi. L0 tadi kita dapatkan, L0 nya segini 7365, C nya 0,3, I nya ini karena yang dicari desil 6, maka I nya itu adalah 6, kemudian N nya banyak data 10, karena dia desil ya, maka kita bagi 10 gitu. Ini 57 merupakan jumlah dari frekuensi sebelum frekuensi yang memuat desil 6, yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Nah, dibagi dengan frekuensi desil, frekuensi yang memuat desil ke-6. Frekuensi yang memuat desil ke-6 ini adalah frekuensi 6. Coba dicek di tabel soal apakah benar frekuensi 6 ini nilainya 23. Setelah itu kita dapatkan desil 6-nya adalah 73,69, di mana artinya nilai 60% dari observasi sama atau lebih kecil dari 73,69. Itu artinya. Nah, selanjutnya, nih pertanyaan terakhir, kita cari nilai dari persentil ke-50. Nah, kita cek di sini. Kita seperti biasa ya, kita kita jumlahkan persentilnya itu. Frekuensinya kita jumlahkan untuk mengetahui di mana posisi persentilnya.
kita jumlahkan dulu F1, F2, F3, F4 itu ada totalnya dapatnya 30. Nah, berapa minimal frekuensi yang kita butuhkan untuk mencari persentil 50? Kita harus mencari P50, maka ini adalah 50%-nya dari data. Oke. Dapatnya 50% dari data, setidaknya rekan-rekan harus mengumpulkan jumlah frekuensi bernilai 50. Maka jika kita punya baru 30 dengan sampai dengan F4 saja, kita tambahkan F5. F5 itu dengan kalau kita sudah tambahkan F1 sampai dengan F5, kita dapatkan nilai totalnya adalah 57. Nah, 57 inilah merupakan persentil ke 50. Oke. Lalu masukkan dia ke dalam rumus. P50 berada pada frekuensi kelima. Jumlah frekuensi sebelum F5 berarti ini F1 tambah F2 ditambah F3 ditambah F4, totalnya ada segini. Jumlahnya data, kemudian frekuensi persentil, artinya persentil kita berada pada F5. Berapa besaran frekuensi F5? Coba cek pada tabel soal, benar nggak frekuensi F5 itu nilainya 27. Nah, setelah itu kita cari interval kelasnya. Ini sama seperti yang tadi. Kita punya F5 ya di sini ya, kita kunci di sini. Nah, ini sebagai kelas, frekuensi kelas yang memiliki nilai persentil P50. Maka setengah dikali batas atas F4 ditambah batas bawah F5, dapatnya 73,35. Itu adalah nilai L0 nya, batas bawahnya dari frekuensi yang memuat frekuensi persentil. Kemudian setengah dikali batas bawah dari batas atas ya, batas atas dari F5 ditambah dengan batas bawah dari F6. Nah, coba nanti rekan-rekan cek betul enggak di sini ya batas bawahnya berdasarkan tabel frekuensi tadi di soal. Nanti dibagi 2 dapatnya 73,65, sehingga nilai C-nya adalah sebagai berikut. 73,65 dikurang 73,35 dapatnya 0,30. Baru masukkan dia ke dalam rumus sebagai berikut. P persentil 50 atau P50 sama dengan L0 ditambah C. L0-nya 73,35, C-nya 0,3. Dikali I kali N. I-nya ini karena dia persentil 50, maka 50 juga I-nya. Ini dia. Oke, dikali N-nya jumlah data 100 dibagi dengan 100. 100 ini apa? Dari mana dapatnya? Karena dia persentil. Ingat, persentil itu membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Dikurang dengan jumlah frekuensi selain dari frekuensi yang memuat persentil. Berarti kita persentil tadi di F5 ya. Nah, berarti ini jumlah dari F1 tambah F2 tambah F3 ditambah F4. Ini dia. Nah, dibagi dengan frekuensi persentilnya. Persentil kita tadi di F5. Coba cek benar nggak F5 itu 27 nilainya. Nah, dapatnya nilai P50 itu adalah 73,57. Artinya 50% dari nilai dari data observasi itu mempunyai nilai yang sama atau lebih kecil dari 73,57. Oke, jadi untuk yang data berkelompok, pembahasan kuartil, desil, persentil, ini contoh soalnya saya gabungkan saja. Berikut adalah latihan ke-12 untuk topik masih di ukuran pemusatan. Dan ini adalah akhir dari video ini adalah akhir dari materi ukuran pemusatan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang min, median, modus, kemudian kurvanya, kemudian ada kuartil, desil, persentil untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, ini adalah ending dari pembahasan kita untuk topik ukuran pemusatan tersebut. Untuk mereview kembali pembahasan mengenai kuartil, desil, persentil, data berkelompok, rekan-rekan bisa mengerjakan soal latihan ke-12 ya. Jadi ada 12 latihan nih yang kita sudah lakukan untuk topik ukuran pemusatan. Nah, coba
cek atau silakan lihat tabel frekuensi berikut ini. Nih, di sini diberikan tabel frekuensi. Silakan nanti rekan-rekan jawab latihan ini. Yang ditanyakan itu adalah Q1, Q3, D3, dan P30. Oke, kuartil 1, kuartil ketiga, desil 3, dan persentil 30. Silakan rekan-rekan jawab, tulis di buku catatannya. Nanti pada pertemuan di kelas kita bahas. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu pada topik pembahasan selanjutnya. Terima kasih.